latihan soal gitu. Jadi ada soal cost effectiveness antara dua obat gitu ya, obat AA dengan obat BB. Nah, kemudian ini pertanyaan pertama, tentukan dua parameter kemanfaatan untuk evaluasi pengobatannya. Ini berarti parameter kemanfaatan, berarti outcome yang dilihat apa berarti ini? Outcome-nya apa ini berarti? Perbaikan gejala sama SFB. Oke, terima kasih Mbak Moriska ya ini ya. Berarti outcome yang kita lihat dari apa? Dari kasus ini adalah perbaikan gejala sama symptom free days-nya. Yang kedua, hitunglah total biaya. Berarti ini total biayanya hitungnya gimana nanti ini? Biaya yang dihitung yang mana aja itu berarti? Ini nggak akan saya jawab sampai kalian yang jawab ya. Harga obat, konsul ke dokter, tes lab, sama biaya taksi ya Bu. Iya, terus iya Mbak Moriska itu diapain nanti itu? Eh, buat itunya dijumlahkan, terus yang kayak harga obatnya nanti dikali 3 karena dilakukan pengobatan rutinnya 3 bulan, semuanya dikali 3 berarti ya Bu, sama taksinya juga. Oke, terima kasih Mbak Moriska gitu ya. Berarti nanti kalau menghitung CIA-nya berarti yang dihitung bukan hanya harga obatnya, tapi harga kalau ada misalnya biaya indirect cost ataupun direct medical cost yang lain juga tetap harus dihitung ya. Termasuk nanti kalau misalnya ada biaya apa? Biaya lain gitu ya yang dibutuhkan tuh juga tetap harus dihitung. Oke, terus pertanyaan yang ketiga, hitunglah rasio efektivitas biaya. Berarti ini nanti kalau rasio efektivitas biaya ngitungnya gimana?
Ini nggak ada yang mau jawab. Kalau nggak ada yang mau jawab, saya lanjut aja ya kuliahnya. Jadi hari ini kita lanjutkan gitu ya untuk pembahasannya tentang outcome assessment. Jadi mungkin nanti materinya nggak akan selesai gitu ya hari ini. Jadi akan saya lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, sama nanti terakhir materi kita adalah tentang whole technology assessment. Oke, mungkin kemarin saya nggak tahu pernah disinggung nggak sama Bu Nia gitu ya terkait dengan macam-macam outcome, di mana pengukuran outcome ini nanti akan berbeda gitu ya tergantung dari metode health evaluation economic yang kita lakukan. Nah, ini secara garis besar gitu ya, ada 3 macam outcome yang akan kita lihat gitu dalam pengukuran farmakoekonomik atau health economic assessment, yaitu yang pertama adalah outcome klinis, yang kedua adalah outcome ekonomis, dan yang ketiga adalah outcome humanistik. Outcome klinis ini jadi outcome yang kita lihat pada metode evaluasi yang cost effectiveness analysis. Kemudian kalau yang outcome ekonomis ini adalah outcome yang kita lihat pada metode evaluasi yang cost benefit analysis, dan yang terakhir yang kalau yang outcome humanistik ini adalah yang outcome yang kita lihat gitu ya kalau metodenya adalah nanti cost utility analysis. Nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan pengukuran outcome klinis. Yang pertama adalah perbedaan antara efficacy dibandingkan dengan efektivitas. Yang kedua adalah beda antara intermediate versus final health outcome, atau yang intermediate ini juga sering disebut dengan surrogate outcome gitu. Jadi outcome perantara. Kemudian ini juga sumber efek perawatan relatif. Jadi nanti kita melihat outcome-nya itu dari apa gitu. Kemudian kalau yang outcome ekonomis, jadi ketika misalnya kita mau menguangkan gitu ya suatu outcome pada metode cost benefit analysis, jadi ini ada beberapa, yaitu ada human capital approach, kemudian nanti ada willingness to pay juga. Dan yang terakhir ini kalau outcome humanistik berarti nanti yang akan kita lihat adalah kali ini. Nah, kali ini kita sebelum menghitung kali gitu, kita harus menentukan nilai utility. Nilai utility ini nanti akan ada beberapa metode yang bisa kita lakukan gitu ya untuk melakukan penilaian utility pasien. Nah, ini contoh yang outcome tadi. Kalau outcome klinis berarti kalau tekanan darah ini adalah outcome pada pasien hipertensi. Kemudian nanti pada HbA1c gitu ya, ini adalah outcome pada pasien DM, kemudian termasuk tingkat kesembuhan, jumlah kekambuhan, dan mortalitas. Nah, tekanan darah HbA1c gitu ya, ini yang kita nyatakan dengan nama yang surrogate outcome atau intermediate outcome. Jadi outcome perantara. Karena sebenarnya gitu ya gini, kalau misalnya nilai tekanan darah itu, kalau misalnya kita hanya melihat nilai tekanan darah itu sebenarnya kan dia secara secara klinis itu maksudnya itu sebenarnya tidak menggambarkan sesuatu gitu. Apakah itu artinya misalnya pasiennya sembuh kah atau bagaimana gitu. Tapi kan nilai tekanan darah ini atau HbA1c ini akan bermakna kalau kita kaitkan misalnya dengan outcome akhir yang didapatkan pasien. Contoh, kalau nilai tekanan darah kan itu nanti imbasnya gitu ya, misalnya mortalitas pasien dia menjadi menurun, atau misalnya nanti pasiennya ini dia nggak develop gitu ya komplikasinya. Nah, itu dia bermakna ketika kita kaitkan dengan final outcome-nya. Tapi sebenarnya ketika misalnya kita hanya lihat, dia misalnya terjadi penurunan tekanan darah, signifikansi klinisnya apa gitu, itu kan sebenarnya kalau secara realnya itu nggak bisa melihat sesuatu gitu. Karena misalnya kalau cuma kita lihat tekanan darah, bisa jadi misalnya walaupun terjadi penurunan tekanan darah, tapi mortalitas pasiennya misalnya nanti dia tetap misalnya bisa meninggal gitu ya, atau misalnya nanti angka kesakitannya meningkat gitu, misalnya komplikasinya meningkat. Nah, yang intermediate outcome ini dia akan bermakna gitu kalau kita kaitkan dengan final outcome yang diperoleh pada pasien. Tapi memang pengukuran tekanan darah gitu ya, HbA1c ini adalah istilahnya itu adalah nilai yang paling mudah gitu yang kita peroleh pada pengukuran outcome klinis gitu, karena kan biasanya ini cepat gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengukur final outcome itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun biasanya baru
nanti diperoleh final outcome-nya. Nah, kemudian yang ini yang ekonomis ini misalnya berarti adalah kita ubah gitu ya outcome pasien ini menjadi biaya, dan ini yang humanistik ada termasuk yang kepuasan pasien gitu ya, dan health related quality of life. Nah, ini outcome assessment ini merupakan salah satu komponen gitu ketika kita akan melakukan health technology assessment. Ini HTA akan kita bahas pada pertemuan terakhir. Nah, di mana outcome ini itu nanti harus diukur gitu dari sampel yang relevan dengan desain penelitian yang baik. Jadi kalau kita mau melihat misalnya outcome kita itu dia memiliki signifikansi, udah sesuai atau belum, maka nanti desain penelitiannya, kemudian ini jumlah sampelnya kita harus benar-benar hitung gitu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas. Kualitas ini berarti konsepnya adalah validitas dan reliabilitas. Berarti kalau dia validitas ini, kalau misalnya kita kaitkan dengan outcome, berarti nanti gimana kalau validitas ini? Ada yang masih ingat nggak? Valid itu maksudnya apa sih? Nah, kita kan kalau misalnya menggunakan suatu instrumen penelitian kan harus valid dan reliable gitu. Valid ini menggambarkan apa? Ada yang masih ingat? Kalau reliabilitas ini menggambarkan apa? Kalau validitas itu berarti instrumennya sudah sesuai dan bisa digunakan. Kalau reliabilitas itu berarti bisa digunakan berulang-ulang, Bu. Maksudnya tetap konstan gitu, jawabannya tetap sama. Oke, jadi sebenarnya kan kalau konsep validitas berarti instrumen yang kita gunakan ya bisa digunakan untuk mengukur outcome atau sesuai dengan tujuan outcome yang kita inginkan. Contoh gampangnya gitu, misalnya kalau kita mau mengukur berat badan pasien, maka kita gunakan adalah timbangan berat badan gitu ya, dengan menggunakan timbangan beras. Oke, sebentar. Oke, maaf saya lanjutkan lagi gitu ya. Berarti kalau kita mau kita mau menerapkan konsep validitas, berarti instrumen yang kita gunakan gitu ya untuk menilai suatu outcome berarti dia harus sesuai gitu dengan tujuan dari pengukuran itu sendiri. Kayak tadi berarti kalau misalnya kita mau menghitung berat badan pasien, maka kita gunakan timbangan berat badan gitu ya untuk manusia, bukan menggunakan timbangan beras. Begitu juga misalnya nanti kalau misalnya kita mau menghitung gitu ya, misalnya menganalisis utility atau misalnya kualitas hidup, maka kita harus menggunakan gitu, misalnya mau pakai Eurocoldi gitu ya, atau instrumen yang lainnya. Jadi kita tidak menggunakan misalnya instrumen untuk menghitung kepuasan pasien. Kalau yang konsep reliabilitas berarti nanti ini lebih kepada bahwa ketika kita menggunakan suatu instrumen, berarti instrumen tersebut dia memberikan hasil yang konsisten gitu. Jadi dia bisa memberikan hasil yang mirip gitu ya dari satu subjek ke subjek yang lainnya. Nah, yang kedua ini ada komprehensif. Kalau komprehensif berarti mencakup semua literatur yang terkait. Jadi misalnya kalau kita misalnya kita mau mendevelop suatu instrumen gitu. Ketika kita mendevelop suatu instrumen, maka literatur-literatur yang kita acu itu harus sesuai gitu. Jadi misal kita mau membuat instrumen kepuasan pasien minum obat gitu, kita nggak nyari gitu ya, atau kita nggak menggunakan literatur tentang kepuasan berobat gitu, karena kan kepuasan misalnya kepuasan minum obat dengan kepuasan
berobat kan dua hal yang berbeda gitu ya, walaupun misalnya namanya mirip. Nah, yang ketiga ini ada relevansi. Jadi relevansi nanti kita mau melihat apakah kita akan melihat itu efficacy versus efektivitas. Kalau efficacy berarti ini adalah outcome yang ingin kita lihat pada kondisi ideal. Contohnya adalah misalnya studi fase klinik kalau dia udah masuk yang randomized control trial. Jadi ketika randomized control trial itu kan subjek uji kita itu kita buat dalam kondisi ideal. Misalnya pasiennya ini memiliki penyakit komorbid gitu ya, maka subjek yang lain juga kita buat dia sama gitu, sama-sama memiliki penyakit komorbid. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan kombinasi obat, berarti subjeknya juga secara keseluruhan kita harus bikin ideal gitu, bahwa antar subjek juga dia menggunakan kombinasi obat. Nah, itu konsep yang efficacy. Sedangkan kalau yang efektivitas berarti ini kita mau melihat gitu bahwa bagaimana outcome tersebut pada kondisi real gitu pada pasien. Kalau kondisi real pada pasien berarti kan kadang ada beberapa kondisi pasien yang nggak kita bisa nggak kita bisa atur gitu. Jadi misalnya kita mau melihat outcome pada pasien hipertensi. Nah, pasien hipertensi misalnya kita kalau pada pasien sesungguhnya kan bisa jadi banyak sekali ya faktornya gitu. Jadi bisa jadi kita mau melihat pasien hipertensi, tapi pasien hipertensinya itu misalnya banyak ada komorbid penyakit lain atau dia menggunakan obat lainnya gitu ya, atau dia misalnya kita nggak tahu dia tiba-tiba muncul efek samping obat gitu. Jadi kalau kita mau melihat efektivitas ini adalah pada kondisi real atau setting real pasien misalnya di klinik, rumah sakit atau di puskesmas gitu. Nah, yang terakhir ini juga berarti kita harus menentukan gitu ya apa kriteria inklusi dan juga eksklusi. Nah, ini yang sering sekali disalahpahami gitu ya, bahwa kriteria inklusi itu bukan kebalikan dari kriteria eksklusi. Tapi kriteria eksklusi itu adalah kriteria apa yang membuat gitu subjek yang sudah masuk pada kriteria inklusi ini kita harus exclude gitu dari penelitian kita. Jadi kalian jangan misalnya nanti bikin proposal gitu ya, menulis kriteria inklusi adalah kebalikan dari kriteria eksklusi gitu, karena konsepnya tidak seperti itu. Tapi tadi eksklusi ini adalah kriteria apa saja yang membuat kriteria inklusi itu tidak digunakan sebagai sampel penelitian kita. Nah, ini kita bahas satu-satu mulai dari pengukuran outcome pada cost effectiveness analysis. Oke, tadi yang konsep efficacy dan effectiveness gitu ya. Jadi efficacy outcome klinis yang diperoleh dari penggunaan produk farmasetikal. Nah, ini merupakan RCT fase 3. Jadi biasanya pada kondisi ideal di mana subjek penelitian ini dibuat sedemikian sama gitu. Nah, ini jadi yang perlu diperhatikan adalah apakah tadi si intervensi itu dia bisa memberikan outcome yang diharapkan gitu pada kondisi yang ideal. Nah, sedangkan kalau yang efektivitas itu tadi konsepnya adalah pada kondisi real gitu ya, kondisi real di pasien atau di masyarakat. Nah, ini berarti yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan generalizability-nya sama transferability. Nah, maksudnya ini dia bisa di-generalisir dan juga bisa ditransfer. Jadi, kalau generalisir berarti hasil penelitian kita itu, misalnya kita meneliti ya pada pasien misalnya pada daerah A gitu. Nah, hasil penelitian kita itu dia juga relevan gitu atau general misalnya bisa diterapkan pada daerah B atau daerah C. Termasuk yang transferability. Jadi nanti kondisi tadi itu pun misalnya tadi ya di daerah A, daerah B, daerah C, D itu akan serupa gitu. Jadi ini bisa digeneralisir dan juga bisa ditransferability. Termasuk kondisi misalnya kita kan bikin desain penelitian gitu ya. Nah, desain penelitian kita kalau misalnya mau diulang gitu ya di daerah lainnya itu tetap bisa gitu dilakukan. Nah, ini yang final versus intermediate outcome gitu. Jadi, kalau intermediate outcome ini adalah dia berarti outcome pertengahan atau outcome perantara gitu ya. Atau mungkin nama lainnya kalau kalian baca adalah surrogate outcome. Contohnya misalnya tekanan darah, kadar kolesterol, mikroalbumin. Ini misalnya pada pasien gagal ginjal gitu ya. Kemudian ini jumlah sel CD4 atau misalnya dia jumlah viral load-nya gitu. Nah, intermediate outcome ini dia keterbatasannya
tadi, jadi proses penyakit dapat mempengaruhi outcome klinis melalui beberapa jalur penyebab. Maksudnya ini gimana? Jadi misalnya ketika kita sudah pada pasien dengan HIV gitu ya, kita misalnya melihat pengaruh dari intervensi obat ARV-nya gitu kan, nanti kita dapat ya jumlah sel CD4, kemudian jumlah replikasi virusnya gitu ya, seberapa banyak virusnya itu bereplikasi. Nah, ketika jumlah CD4 atau jumlah replikasi virusnya itu sudah didapatkan, itu kan dia intermediate outcome. Tapi sebenarnya kan outcome final atau outcome akhir yang ingin kita lihat adalah apakah dengan penurunan jumlah viral load atau misalnya peningkatan jumlah CD4 itu terjadi nggak misalnya penurunan jumlah kematian gitu, misalnya atau penurunan angka infeksi oportunistik gitu ya pada pasien. Nah, ketika misalnya kita mau melihat jumlah pasien yang meninggal atau misalnya angka kejadian infeksi oportunistik tadi, itu kan dia sebenarnya nggak cuma dipengaruhi oleh jumlah CD4 atau jumlah viral load-nya ya, tapi banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Misalnya pasien ini dia ada nggak penyakit komorbid lain gitu. Maka ketika misalnya dia ada penyakit komorbid lain, misalnya hipertensi, DM, dan sebagainya, maka tentu ini akan mempengaruhi kematian. Jadi, si intermediate outcome ini dia bukan satu-satunya yang mempengaruhi final outcome gitu, tapi akan ada banyak faktor sebenarnya gitu. Nah, ini yang intermediate outcome dan keterbatasannya seperti itu. Sedangkan kalau keuntungannya tentu durasinya lebih pendek gitu ya. Kemudian ini juga biayanya tidak mahal relatif dibandingkan kalau kita misalnya melihat final outcome. Karena kalau misalnya kita mau melihat final outcome kan berarti kita harus mengamati pasien gitu ya. Kapan pasien ini misalnya dia meninggal, gimana itu kan kita nggak bisa memprediksi gitu ya usia seseorang gitu. Jadi kita hanya bisa menunggu sampai usia berapa dia meninggal. Jangan-jangan misalnya kita penelitian sekarang, tapi misalnya pasiennya ini meninggal 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, itu kan sangat mungkin gitu. Jadi ini durasi penelitiannya lama. Nah, karena durasi penelitiannya ini lama, nah ini maka dia juga membutuhkan biaya yang mahal. Tapi memang final outcome ini adalah outcome ideal gitu ketika kita misalnya mau melakukan pengukuran. Contoh yang lainnya misalnya ini kehilangan penglihatan, MI ya, CHD misalnya dia terjadi nggak komplikasi kardiovaskular gitu ya. Kemudian penambahan tadi lever gain-nya, kemudian ini nilai kali. Jadi kali itu juga termasuk di final outcome. Oke, ini tadi yang intermediate outcome gitu, nggak saya ulang lagi. Nah, yang kedua, ini ada pengukuran outcome untuk cost benefit analysis. Nah, ini selain tadi yang di depan yang human capital approach, kemudian ada willingness to pay, juga yang ketiga ada yang metodenya adalah discrete choice experiment. Nah, seperti apa? Ya, ini human capital approach mungkin kalian masih ingat gitu ya ketika kita bahas yang indirect cost itu kan kita sudah belajar ya bagaimana caranya ini menghitung human capital approach. Nah, human capital approach kalau misalnya yang metode indirect cost itu kita hanya melihat misalnya kehilangan produktivitas pasien kan biasanya berapa hari gitu ya selama dia sakit. Nah, bedanya ketika kita mau menghitung yang human capital approach pada metode yang cost benefit analysis, maka perhitungan human capital approach ini dia nggak bisa hanya sehari 2 hari, tapi dia nanti akan bertahun-tahun gitu. Jadi sampai berapa tahun gitu si suatu intervensi itu dia akan memberikan outcome yang kita inginkan pada pasien. Nah, rumusnya gimana? Jadi yang ini human capital approach itu rumusnya LT. LT itu adalah pendapatan pekerja, misalnya dalam 1 tahun itu berapa gitu ya, kemudian dibagi dengan 1 plus I pangkat T. Jadi I itu adalah nilai diskon rate-nya, kemudian T itu adalah pendapatan pekerja. Jadi misal ini ada contoh gitu ya. Jadi kita mau menghitung gitu berapa sih biaya gitu ya. Kalau ini konsepnya adalah kehilangan produktivitas. Tapi misalnya kita mau menghitung gitu kira-kira total biaya yang harus dikeluarkan dalam 3 tahun itu berapa gitu ya. Nah, ini nanti misalnya pada 1 tahun yang pertama gitu nilainya 100 gitu. Kenapa kita nggak menghitung nilai diskon rate-nya gitu ya, karena ini kan tahunnya masih tahun berjalan gitu, jadi dia nilainya adalah sama dengan nilai pendapatan.
Kemudian pada tahun kedua, berarti ini pada tahun kedua tadi, berarti kita harus hitung gitu, kira-kira nanti kehilangan gitu ya, atau misalnya penyesuaian biaya pada tahun kedua itu berapa. Caranya adalah 100 dibagi dengan 1 plus 0,03 dipangkat 1. Nah, kemudian kalau yang pada tahun ketiga, maka nanti penghitungan biayanya adalah 100 dibagi 1 plus 0,03 pangkat 2. Nah, ini mungkin mirip konsepnya dengan yang sudah kalian pelajari sebelum UTS kemarin gitu. Ketika misalnya kita mau melihat biaya total pengobatan, misalnya pada 3 tahun itu berapa gitu. Oke, yang kedua ini ada metode yang dinamakan dengan WTP gitu. Jadi willingness to pay gitu ya. Ini seperti namanya. Jadi willingness to pay berarti keinginan pasien untuk membayar. Jadi seberapa besar biaya yang ingin dikeluarkan oleh pasien untuk suatu intervensi yang diperoleh. Nah, di mana ketika kita akan melakukan perhitungan yang willingness to pay ini, kita biasanya menyajikan suatu skenario pada pasien. Jadi misal pasien akan mendapat intervensi obat A gitu. Nah, intervensi obat A ini, mungkin mulai dari ini aja. Jadi misalnya pasien kan dia memiliki pendapatan misalnya 3 juta per bulan ya. Pendapatan 3 juta per bulan pasien ini itu kan akan dialokasikan untuk berbagai macam kebutuhan pasien. Jadi mulai dari kebutuhan makan, transportasi, entertainment gitu ya, atau mungkin misalnya untuk kebutuhan belanja. Nah, ketika pasien gitu ya, misalnya dia ada penyakit gitu, misalnya dia ada penyakit, nah di mana penyakitnya ini menyebabkan pasien ini nggak bisa beraktivitas sehari-hari, menyebabkan pasien itu dia nyeri gitu ya. Kemudian kita tawarkan suatu intervensi. Oh, ini ada obat A nih. Nah, di mana obat A tadi dia bisa mengurangi atau bahkan menyembuhkan penyakit pasien, sehingga pasien itu dia misalnya tadi kualitas hidupnya akan meningkat, dia udah nggak nyeri lagi, dia akan sembuh lagi. Nah, kemudian pasiennya ini kita tanya, untuk mendapatkan intervensi A, kira-kira berapa biaya yang ingin Anda keluarkan? Nah, di mana biaya yang Anda keluarkan ini akan mengurangi dari pendapatan yang 3 juta. Jadi kalau misalnya dia mau mengeluarkan biaya tertentu untuk obat, maka tadi kebutuhan untuk makan, pakaian, entertainment, dan sebagainya itu akan dikurangi. Jadi misalnya budget makannya akan berkurang, atau misalnya budget belanjanya akan berkurang. Nah, seberapa besar gitu ya keinginan pasien atau kesediaan pasien untuk menukar biaya kebutuhan tadi dengan biaya untuk pengobatan, itu adalah nilai willingness to pay. Jadi berapa biaya maksimal yang mau dikeluarkan oleh pasien tadi untuk menukar kebutuhannya tadi gitu. Karena dengan misalnya penukaran kebutuhan tadi, maka pasien ini bisa jadi tadi budget makannya atau budget beli baju atau budget entertainmentnya itu akan berkurang. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, di mana ketika misalnya kita mau menanyakan nilai WTP ini, jadi ada beberapa format yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ada format open-ended gitu ya. Kemudian ini ada payment scale. Kemudian ini ada format close-ended. Dan yang terakhir ada ini format bidding atau format menawar. Mungkin ini aja. Nah, ini jadi tadi ya, jadi dalam konsep WTP misalnya akan ada skenario di mana tadi akan ada misalnya pendapatan pasien, kemudian alokasinya berapa, kemudian pasiennya kita beritahukan gitu. Misalnya kalau pasiennya ini diberikan intervensi, awalnya kan pasiennya memiliki berbagai macam masalah kesehatan. Nah, berapa banyak gitu ya, atau seberapa besar biaya maksimal yang mau di-trade pasien ini dari pendapatan awal yang diperoleh untuk membiayai kesehatan, itu adalah nilai willingness to pay. Ketika kita menanyakan gitu ya, berapa biaya yang ingin Anda keluarkan, jadi ada beberapa format yang bisa kita tanyakan. Yang pertama adalah dengan metode open-ended, jadi metode terbuka. Pada metode terbuka ini ya, kita tidak istilahnya tidak melimitasi berapa besar biaya tersebut. Jadi terserah pasien ya, kita tanya aja, jadi berapa jumlah maksimal yang bersedia Anda bayarkan
untuk memperoleh kesehatan yang sempurna. Pasiennya silahkan bisa mengisi, dia mau mengisi 1 juta, 3 juta, bahkan mungkin ada yang bersedia mengisi 100 juta, itu silahkan saja. Jadi di sini tidak kita batasi limitnya itu berapa. Ini tergantung pada kesediaan pasien tadi gitu. Jadi jumlah maksimumnya ini tidak ada batasannya, pertanyaannya open ended, jadi pasien boleh mengisi berapapun nominal yang dirasa gitu ya, yang ingin dibayarkan misalnya untuk mendapatkan suatu intervensi kesehatan tadi. Nah, yang kedua metodenya adalah payment scale pada WTP. Jadi kalau payment scale ini bedanya kita sudah menentukan gitu ya. Jadi kita membuat berbagai macam range gitu ya biaya. Jadi misalnya kita tentukan biaya paling rendah adalah 500.000, biaya paling rendah adalah 1 juta, biaya paling rendah ada 3 juta, 5 juta atau 10 juta. Nah, ini scale-nya itu tergantung dari peneliti gitu, dia mau menulis berapa. Jadi misalnya bisa saja misalnya ya kalau pasien yang nggak bersedia, oh saya tulis aja biayanya 0. Atau misalnya saya mau range-nya 100.000 ya bisa aja misalnya 0, 100, 200, 300, 400, 500. Tapi tentu ketika kita menemukan atau kita menulis scale ini kita harus punya dasar gitu. Bisa saja misalnya kita lihat dari literatur sebelumnya gitu. Oh kira-kira dari literatur sebelumnya misalnya untuk intervensi A itu dia butuh biaya total berapa. Nah dari situ kita bisa lihat gitu ya yang scale yang mau kita tulis itu dia rentangnya berapa gitu yang di sini. Nah, pada yang payment scale WTP, jadi seluruh subjek penelitian kita itu kita akan berikan skala yang sama. Jadi pasien A dia skalanya nanti dari 500 sampai 10 juta gitu. Begitu pula pada pasien B, C dan seterusnya. Jadi ini akan sama gitu jumlah yang tertulis pada scale WTP-nya. Dan yang ketiga, ini ada yang close-ended WTP. Kalau yang close-ended WTP, dia berarti nanti kita pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup. Jadi kalau pertanyaan tertutup itu seperti apa? Jadi tadi gitu ya, misalnya pasiennya ini pada kuesionernya itu jumlah atau biaya yang kita sebutkan itu dia adalah angka tetap. Misalnya ini untuk intervensi apakah Anda bersedia gitu ya membayar 10 juta. Baru nanti pasien tinggal mencentang ya atau tidak gitu. Nah, ini pertanyaan yang ini yang besarnya biaya ini bisa saja berbeda satu subjek dan subjek lainnya gitu. Jadi misalnya subjek pertama kita close-ended question-nya adalah misalnya kita tulis 10 juta gitu ya. Kemudian pasien kedua nanti bisa saja ditulis 5 juta. Kemudian pasien ketiga nanti misalnya kita tulis dia 1 juta gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien lainnya gitu untuk pertanyaan yang di close-ended-nya. Tapi tadi dasarnya apa gitu ya, berarti kita harus lihat dulu dari literatur kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk intervensi itu berapa gitu. Itu dasarnya kita menentukan gitu berapa biaya yang akan kita tulis di sini. Oke, yang ketiga ini ada namanya adalah bidding WTP gitu ya. Jadi seperti namanya ini adalah metode penawaran. Jadi di sini peneliti itu sudah membuat suatu algoritma gitu ya terkait dengan nanti bagaimana caranya mengukur WTP. Contohnya misalnya di sini ada 2 algoritma. Yang pertama adalah start at 10 pound ya. Kemudian yang kedua startnya adalah 200 pound gitu. Jadi misalnya start at 10 pound, berarti ini kan startnya di sini ya. Kita tanya pada pasien kita, apakah Anda bersedia gitu ya membayar 10 pound untuk intervensi yang akan Anda dapatkan? Kalau pasiennya menjawab tidak, oh berarti nanti nilai WTP-nya adalah 0 gitu, karena pasiennya nggak bersedia membayar. Tapi kalau misalnya di sini gitu ya, apakah Anda bersedia membayar 10 pound? Terus pasiennya menjawabnya, iya saya bersedia. Maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini kalau misalnya pasiennya kita tanya gitu ya, misalnya kalau tadi kan 10 pound bersedia, kalau misalnya biayanya jadi 200 pound bersedia atau enggak gitu. Kalau pasiennya bersedia, kita tanya lagi, kalau biayanya jadi 800 pound bersedia enggak? Nah ini kalau misalnya pasiennya bersedia terus sampai pada akhirnya berapa biaya maksimal yang ingin dikeluarkan oleh pasien, itu adalah nilai WTP-nya. Nah, kalau misalnya di sini ternyata ya
Misalnya setelah start di sini, oke 10 pon bersedia, kemudian kita tanyakan 200 pon bersedia enggak? Oh ternyata pasiennya enggak bersedia. Berarti kita pindah ke 50 pon. Kalau 50 pon bersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya pasiennya ini dia bersedia gitu, berarti nanti kita tanya kalau 100 pon bersedia atau enggak. Kalau di sini ternyata dia bersedia, oh berarti nilai WTP-nya adalah 100. Tapi kalau misalnya pasien ternyata naik dari 50 pon ke 100 pon udah nggak bersedia, maka nilai WTP-nya adalah 50 gitu. Ini yang algoritma 2 juga konsepnya mirip gitu ya, tapi bedanya adalah startnya yang berbeda. Kalau ini kan mulainya adalah 200 pon. Jadi pertanyaan awalnya adalah kita tanya pasiennya ini kalau misalnya bayar 200 pon bersedia atau enggak gitu. Kalau pasiennya jawab yes, berarti ke 800 bersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya yes ya sampai pada akhirnya ini nilai tertinggi gitu yang bersedia dibayarkan oleh pasien adalah nilai WTP-nya. Sedangkan kalau misalnya dari startnya aja udah tidak gitu ya, ini maka kita tanya kalau misalnya bayar 10 pon bersedia atau enggak, kalau enggak berarti nilai WTP-nya 0. Tapi kalau iya, kita tanyakan 100 bersedia atau enggak. Kalau enggak berarti nilai WTP-nya 50 gitu ya. Kalau bersedia maka nilai WTP-nya adalah 100. Itu yang binding WTP. Nah, ini salah satu penelitian Bunia ya yang pernah dilakukan gitu untuk melihat willingness to pay. Jadi nanti akan ada beberapa kategori. Oh, tadi misalnya ternyata yang 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 ya, 25.000 itu kira-kira berapa subjek gitu ya yang yang bersedia membayar sebesar itu. Nah, yang ketiga ini ada metode yang dinamakan discrete choice experiment. Jadi kalau discrete choice experiment berarti subjek penelitian kita nanti akan kita berikan beberapa pilihan. Ini contohnya ada 2 pilihan gitu ya, dengan di choice-nya ini ada beberapa subkategori yang menjadi satu paket dengan pilihan tersebut. Jadi ini misalnya ada intervensi A, ada intervensi B, tapi ini juga sebenarnya bisa sampai 3 intervensi gitu ya. Jadi nanti treatment A, treatment B, dan treatment C gitu. Terus pasiennya kita minta memilih. Jadi kalau misalnya di treatment A itu dia time to symptom relief-nya misalnya 4 hari. Kalau yang treatment B itu time to symptom relief-nya 14 hari gitu ya. Tapi kalau yang treatment A itu dia kesembuhannya atau symptom relief-nya itu dia sedikit. Sedangkan treatment A walaupun dia lama tapi dia complete relief. Sedangkan misalnya ini yang treatment A dia side effect-nya sedikit gitu ya atau tidak ada, sedangkan yang treatment B dia ada side effect gitu. Nah, kemudian ini biayanya. Jadi kalau misalnya treatment A itu biayanya 35 pon gitu ya. Kalau yang treatment B ini biayanya 15 pon. Kita tanya pada pasien kita gitu ya. Ini kalian kalau Anda gitu ya misalnya dikasih treatment A dibandingkan treatment B, kira-kira milih yang mana gitu. Misalnya pasiennya nanti milih treatment A gitu, atau misalnya pasiennya milih treatment B. Nah, nanti set pertanyaan yang kita tanyakan pada pasien itu, dia nggak hanya misalnya ya dari misalnya treatment A 4 days, literally relief, no, atau dia misalnya 35 pon. Tapi nanti ini untuk yang subjek selanjutnya gitu ya, kita bisa membuat set pertanyaan yang berbeda gitu. Jadi misalnya nanti ini misalnya treatment B atau treatment A ini bisa jadi switch gitu ya. Jadi misalnya amount of relief gitu ya. Misalnya di sini dia little, di sini dia complete, di sini dia yes, kemudian di sini dia no, dengan biaya misalnya ini tetap 35, ini 15. Nanti kita tanya lagi kepada pasien, kalau misalnya dia kombinasinya seperti ini, Anda memilihnya itu treatment A atau treatment B gitu ya. Misalnya nanti pasiennya tetap memilih treatment A. Nanti akan kita lihat gitu ya, kira-kira yang paling common atau paling umum gitu ya yang dipilih oleh pasiennya terkait dengan terkait dengan set kategori yang mana gitu ya untuk perhitungan biayanya. Oke, yang ketiga ini ada pengukurannya adalah yang cost utility analysis. Nah, untuk pengukuran yang CUA gitu, jadi ini nanti kan kita akan menghitung nilai kali gitu ya. Dari nilai
sebelum menghitung nilai kali, kita harus menghitung nilai utility gitu. Nah, untuk menghitung nilai utility ini kan akan ada beberapa metode nanti yang bisa, metode pengukuran yang bisa kita lakukan. Tapi ini mungkin ya konsepnya gitu. Kenapa sih kita harus menghitung gitu ya nilai utility pasien? Karena sebenarnya kan kalau pasiennya itu sakit gitu ya, kayak yang sudah diterangkan minggu sebelumnya bahwa konsep hidup lama itu ternyata nggak cukup gitu. Tapi kita harus lihat gitu pasiennya ini dia hidup lama itu dengan kualitas hidup yang seperti apa, apakah kualitas hidupnya itu baik, buruk, dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya kan itu yang penting, karena kalau misalnya pasiennya hidup lama tapi dia ngerasa lebih baik mati kan juga ini ya kasihan gitu. Nah makanya di sini perhitungan atau konsep utility itu penting dilakukan. Nah, dalam konsep kali, ini kan pertama ada nilai quantity ya. Jadi kalau nilai quantity itu adalah life years gain, ini biasanya adalah nanti dilihat gitu. Ini tambahan angka harapan hidup pasien setelah mendapatkan suatu intervensi itu berapa gitu. Sedangkan kalau yang quality atau utility-nya tadi berarti kan nanti kita bisa melihatnya misalnya dari pain reduction, kemudian lesser effect ya, kemudian ability to perform self care gitu. Jadi bagaimana pasien ini nanti mengkondak gitu ya kehidupan sehari-harinya itu seperti apa. Nah, itu nanti merupakan adalah perhitungan dari efek atau outcome intervensi yang akan kita berikan kepada pasien kita. Nah, ini yang kemarin, jadi untuk penghitungan kali, jadi nanti adalah jumlah tahun hidup dikali dengan utility. Nah, ini minggu kemarin pernah diterangkan kalau misalnya nilai kalinya 9 atau 5 itu maksudnya apa? Kalau nilai kalinya 9 ini maksudnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Kalau nilai kalinya 9 maksudnya apa? Kualitas hidupnya selama 9 tahun ya, Bu? Kualitas hidupnya selama 9 tahun gimana, Mbak? Ini Mbak siapa, Mbak? Rini, Bu. Oke, Mbak Rini. Berarti kualitas hidupnya selama 9 tahun nilainya berapa? Jadi dari nilai kali itu kan sama dengan jumlah tahun hidup ditambah dari kualitasnya ya, Bu. Nah, jadi dari 0,9 itu jumlah tahun dari apa ya, Bu? Kualitas hidup pasien yang sembuhnya. Oke, mungkin lebih tepatnya ya kalau misalnya dapat nilai kali 9 gitu ya berarti selama 9 tahun pasien ini dia bisa hidup sempurna gitu. Seolah-olah pasien ini nggak ada disabilitas gitu ya. Dengan nilai kualitas hidup sempurna yaitu 1 gitu. Begitu pula kalau misalnya kita dapat kali 5, maka itu artinya adalah bahwa kualitas hidup pasien itu selama 5 tahun itu adalah 1 atau sempurna. Nah, ini untuk menghitung nilai utility, jadi ada 2. Yang pertama adalah pengukuran single ya. Ini yang komprehensif gitu. Jadi nanti mengukurnya pakai visual analog scale, kemudian ada metode standard gamble sama time trade-off. Nah, sedangkan kalau yang multi attribute ini kita bisa menggunakan berbagai macam instrumen, misalnya ada Aerocall gitu, EQ5D, kemudian ada HUI ya, ada QEB dan juga ada SF6D. Tapi mungkin kita nggak akan bahas semua gitu ya. Nanti yang akan kita belajar adalah bagaimana cara menghitung utility dengan menggunakan EQ5D. Jadi EQ5D ini adalah istilahnya itu instrumen universal gitu ya. Nanti dia juga sudah ada gitu yang udah distandarisasi versi bahasa Indonesianya yang Aerocall. Jadi nanti kita akan belajar gitu ya yang menggunakan yang EQ5D. Tapi mungkin ini nanti minggu depan gitu ya yang pengukuran multi atribut. Ini yang sekarang kita bahas dulu yang visual analog scale sama standard gamble dan juga yang time trade-off. Nah, visual analog scale mungkin kalian kalau masih ingat ya konsep FAS ini dia mirip gitu ya ketika misalnya kita akan menghitung derajat nyeri pasien. Kita juga menggunakan yang visual analog scale.
Tapi bedanya gitu ya, ketika kalau derajat nyeri kan dia skalanya 1 sampai 10 gitu ya. Nanti pasiennya kemudian kita minta untuk memilih kira-kira dia derajat nyerinya yang mana. Nah, untuk visual analog scale ketika kita menghitung nilai utility, jadi skalanya itu nanti dari 0 sampai 100. Di mana 0 itu adalah setara dengan meninggal gitu ya, sedangkan 100 itu adalah utilitas yang sempurna. Jadi perfect health pasiennya itu nilainya adalah 100. Kemudian pasiennya kita tanya gitu ya, ini kalau misalnya dari 0 sampai 100 gitu ya, dengan kondisi misalnya dia ada penyakit A gitu, kira-kira nilai utility atau kualitas hidupnya yang mana gitu. Jadi misal pasien ini milih ya, oh ternyata dia utility-nya di sini di angka 70 gitu. Oh ini dari yang instrumen FAS ini saya milihnya yang 70. Nah berarti nilai utility-nya berapa? Berarti ini nilai utility-nya adalah 0,7 gitu ya. Jadi ini 0 sampai 100, nanti kalau misalnya pasiennya milih 40 ya berarti nilai utility-nya adalah 0,4 gitu. Dapatnya dari mana? Dari 40 dibagi dengan 100, karena 100 ini adalah kondisi ideal kesehatan sempurna. Yang kedua, ini masih ada metode FAST, tapi bedanya adalah rumus yang kedua ini kita gunakan kalau pasien merasa bahwa penyakitnya ini dia itu sangat berat sampai dia merasa bahwa saya sebenarnya lebih baik meninggal gitu ya daripada saya sakit ini gitu. Nah, untuk menghitung gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien dia merasa lebih baik meninggal tadi, maka angka kematian atau skor kematiannya itu berapa gitu. Nanti kita tentukan, atau misalnya pasien menentukan ini dari 0 sampai 100, kira-kira kalau misalnya Anda merasa sekarang itu lebih baik meninggal, kira-kira skornya di mana gitu. Nah, ini maka karena dia kondisinya itu lebih buruk daripada kematian tadi, maka nilai yang terburuk atau kematian itu tidak 0, tapi misalnya pasien menentukan 20 ya, bisa saja nanti misalnya dia menentukan 30 gitu ya, untuk kondisi lebih baik meninggalnya tadi. Kemudian kita tanya pasien, berarti dengan kondisi Anda yang sekarang ini, kalau misalnya itu ya kualitas hidupnya itu dirasanya pada mana gitu ya, di antara skala ini. Jadi misal pasiennya ini memilih gitu ya, ini 70. Kemudian dia merasa bahwa kondisinya ini lebih baik kan meninggal ya, berarti itu setara dengan 20. Berarti nanti untuk menghitung nilai utility-nya adalah X dikurang D dibagi dengan 100 dikurang D. Jadi X-nya itu adalah ini 70 gitu ya, dikurangi dengan 20 dibagi dengan 100 dikurangi 20. Nanti itu ketemu nilai utility. Sehingga kalau misal gitu ya pasien, oh saya ngerasa saya ini status penyakit saya ini misalnya 40 gitu ya, tapi dari nilai ini saya merasa bahwa misalnya utilitas saya di angka 80. Berarti nanti untuk menghitung nilai utilitas sebenarnya adalah 80 kita kurang dengan 40 dibagi dengan 100 dikurang dengan 40. Itu adalah nilai utility pasiennya ketika tadi dia merasa kondisinya itu atau penyakitnya itu dia lebih baik meninggal. Kalau yang seperti ini, kalau yang perhitungan yang FAST ini adalah yang pertama tadi adalah ketika pasien ini merasa kondisinya ya dia memang mengalami disabilitas gitu ya, tapi ya lebih baik masih mending dia hidup gitu ya daripada dia meninggal. Oke, kemudian metode ketiga ada yang metode standar Gamble gitu ya. Jadi pada metode standar Gamble nanti kita akan tanya gitu Pak pada pasien kita sampai dia menyetujui suatu nilai. Contohnya gini, kalau misalnya ada pasien, dia misalnya menderita kejang gitu ya, misalnya kejangnya moderate. Nah, kejang moderate ini sebenarnya dia nggak mengurangi nilai harapan hidup pasien. Dia kejang, nggak kejang, misalnya angka harapan hidupnya tetap 40%. Tapi dengan pasien ini dia mengalami kejang tadi, dia merasa gitu ya, dia nggak bisa beraktivitas normal. Kemudian kadangkala ini kejangnya ini kambuh, sehingga dia misalnya nggak bisa nyetir gitu ya, atau nggak bisa pergi sendiri. Nah, kemudian kita tawarkan suatu intervensi pada pasien kita. Jadi misalnya ada obat A nih, obat A ini kalau misalnya dikonsumsi oleh pasiennya itu bisa sembuh. Tapi efek sampingnya adalah pasiennya ini bisa meninggal gitu. Jadi
pilihannya adalah dengan pemberian intervensi A, pasiennya sembuh, bisa melakukan kehidupan sehari-harinya secara normal, atau pilihan kedua adalah pasiennya ini meninggal. Kemudian kita tanya pada pasien kita, kalau misalnya change atau rasio gitu ya, pasiennya ini sembuh atau meninggal itu misalnya 50% banding 50%, pasiennya bersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya pasiennya tidak bersedia, kita naikkan change-nya. Oh, kalau misalnya change-nya adalah 70% sembuh, 30% meninggal, apakah Anda bersedia gitu ya? Kalau pasiennya bilang tetap nggak bersedia, kita tanya lagi gitu. Kalau misalnya 90% sembuh, 10% meninggal, bersedia nggak minum obatnya gitu. Kalau misalnya pasien di sini bilang bersedia, maka nilai utility-nya adalah 90 tadi ya. Jadi angka harapan untuk sembuhnya itu 90 dibagi dengan 100. 100 itu adalah skor maksimal gitu ya, 100% gitu. Karena kan kalau 100% itu pasti minum obat sembuh gitu ya. Jadi nilainya adalah nilai 90, jadi rasio pasiennya itu sembuh itu 90% dibagi dengan 100. Jadi hasilnya 0,9 itu adalah nilai utility pasien ketika kita menggunakan metode Standard Gamble. Nanti definisinya kalian bisa baca sendiri, intinya adalah itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada time trade-off. Bedanya gitu ya, kalau time trade-off ini, jadi kalau misalnya tadi pasiennya itu kejang gitu ya, dia kejang, ini kejang moderate, angka harapan hidup pasiennya itu misalnya adalah 50 tahun gitu ya. Kemudian ada obat A. Obat A ini kalau dikonsumsi oleh pasien, pasiennya ini dia sembuh. Tapi efeknya adalah dia mengurangi angka atau harapan hidup pasiennya. Jadi pasiennya ini kita tanya gitu ya. Ini ada obat A. Kalau misalnya Anda minum obat A, ini Anda akan sembuh total gitu ya. Anda akan sembuh total, bisa beraktivitas sehari-hari gitu ya, nggak ada kendala, nggak ada disabilitas, tapi efeknya adalah dia mengurangi angka harapan hidup Anda. Jadi misalnya angka harapan hidup Anda adalah atau sisa hidup Anda itu misalnya 50 tahun. Kalau misalnya Anda minum obat ini, sisa hidupnya itu misalnya jadi 25 tahun gitu. Anda bersedia nggak minum obat itu? Kalau pasiennya bilang bersedia, oh berarti nanti nilai utility-nya adalah 25 dibagi dengan 50. 25 ini adalah sisa harapan hidup pasien dibagi dengan 50 itu adalah angka harapan hidup awal pasien sebelum pasiennya itu mengkonsumsi obat. Kemudian tadi kalau misalnya pasien yang nggak bersedia gitu ya, kalau misalnya usianya berkurang 25 tahun, pasien yang nggak bersedia kita tanya, kalau misalnya dengan mengkonsumsi obat ini gitu ya, harapan hidup Anda itu jadi 40 tahun gitu ya, berarti kan pengurangannya adalah 10 tahun. Jadi misalnya angka harapan hidupnya berkurang 10 tahun, sisanya adalah 40 tahun. Maka nanti nilai utility-nya adalah sisa harapan hidup, jadi 40 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 0,8 berarti ya, itu adalah nilai utility pasiennya dengan metode time trade-off ini. Oke, ini beberapa ya comparison gitu. Jadi ini ada penelitian gitu. Jadi dia menggunakan yang fast tadi gitu. Dia nilai utility-nya misalnya 0,71, time trade-off 0,88 gitu ya, dan Standard Gamble misalnya 0,91. Nah, ini yang EQ5D mungkin akan saya bahas minggu depan gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya?